Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Melinda Putri Nur Ahmadi. Perkenalkan, saya Imelda Octavia Effendi dari kelas MJ509. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas UAS pada mata kuliah Manajemen Risiko dengan judul Studi Kasus pada PT Aqua Golden Mississippi Tbk. Berikut adalah profil singkat dari PT Aqua. PT Aqua merupakan perusahaan terkemuka di Indonesia yang memproduksi air minum dalam kemasan atau biasa disebut AMDK dengan merek utama Aqua. Perusahaan ini berdiri sejak tahun 1973 dan kini menjadi bagian dari grup Danone. Perusahaan ini bergerak di industri minuman, khususnya memproduksi dan mendistribusikan air mineral alami dalam kemasan botol dan galon. Fokus utamanya adalah air pegunungan murni yang diolah dengan standar tinggi untuk memastikan kualitas dan keamanan. Usahanya menjangkau hampir semua lapisan masyarakat di Indonesia, mulai dari keluarga kelas bawah hingga atas, baik di kota besar maupun di daerah. Produknya sangat dikenal dan mudah ditemukan di seluruh wilayah Indonesia. Aqua menggunakan model produksi massal dengan 21 pabrik yang tersebar di berbagai provinsi untuk menjangkau seluruh Indonesia. Distribusi yang dilakukan secara luas melalui toko tradisional, minimarket, supermarket, dan agen galon refill. Perusahaan juga melakukan promosi besar-besaran melalui iklan televisi, media sosial, dan kegiatan sponsor untuk mempertahankan posisi sebagai merek nomor satu. Berikut adalah risiko pemasaran yang mungkin dihadapi perusahaan. Yang pertama, ada persaingan ketat. Merek lain seperti Le Mineral dapat terus merebut pangsa pasar dengan harga kompetitif dan klaim kesehatan. Yang kedua, ada perubahan perilaku konsumen. Konsumen kini lebih memperhatikan kesehatan dan kandungan mineral serta dampak lingkungan. Sehingga jika Aqua lambat beradaptasi, loyalitas konsumen bisa menurun. Yang ketiga, penggunaan kanal digital. Konsumen mencari informasi dan membeli melalui media sosial serta e-commerce. Jika ada isu negatif atau hoax tentang kualitas air bisa menyebar cepat dan merusak merek Aqua. Nah, di sini ada risiko SDM atau sumber daya manusia yang mungkin timbul dari risiko pemasaran tersebut. Yang pertama ada kesenjangan kompetensi digital. SDM belum siap menghadapi pemasaran berbasis media sosial dan e-commerce. Kurangnya inovasi dan adaptasi. Karyawan lambat merespon perubahan tren kesehatan dan isu lingkungan. Tingginya turnover karyawan. Talenta pemasaran dan digital mudah berpindah ke perusahaan pesaing. Yang keempat, ada human error dalam komunikasi publik. Kesalahan pengelolaan media sosial dapat memicu krisis reputasi. Dan yang terakhir, adanya kurang koordinasi antar divisi. Jadi divisi marketing, produksi, dan distribusi tidak sinkron dalam menjalankan strategi. Nah, karena adanya risiko SDM tersebut, akan muncul risiko operasional seperti produktivitas menurun, yaitu karyawan yang memiliki keterampilan digital kurang dapat mengalami burnout atau sering berganti, cenderung bekerja lebih lambat dan kurang efisien. Hal ini melemahkan kemampuan perusahaan untuk merespon persaingan dengan cepat. Lalu ada kualitas layanan yang menjadi buruk. Nah, produktivitas yang menurun dapat membuat kualitas layanan juga menurun, sehingga dapat merusak kepercayaan konsumen terhadap merek Aqua, menurunkan kepuasan pelanggan, dan mempercepat peralihan konsumen ke merek pesaing. Lalu yang selanjutnya ada proses bisnis dapat terganggu. Jadi kekurangan SDM yang produktif dapat menyebabkan gangguan pada sistem kerja utama seperti keterlambatan produksi karena koordinasinya buruk, distribusi yang tidak tepat waktu, atau penundaan peluncuran produk baru karena tim inovasi tidak mampu bekerja optimal, sehingga dapat menghambat pencapaian target penjualan dan pertumbuhan perusahaan. Selanjutnya, dampak risiko operasional tersebut pada kondisi keuangan perusahaan. Jadi, risiko-risiko yang ditimbulkan tersebut dapat mempengaruhi kondisi keuangan perusahaan, seperti yang pertama pastinya pendapatan berkurang. Penjualan Aqua bisa turun karena inovasi lambat dan konsumen beralih ke merek lain. Yang kedua adalah biaya bertambah. Pergantian karyawan yang tinggi menyebabkan biaya rekrutmen dan pelatihan baru bertambah. Dan yang ketiga ada arus kas dan laba menurun. Penurunan penjualan dan peningkatan biaya membuat arus kas masuk lebih kecil, sementara perusahaan masih harus membayar gaji dan kebutuhan lainnya, sehingga membuat perusahaan kesulitan membayar kewajibannya.
Selanjutnya ada risiko kredit, ada piutang usaha. Distributor, toko tradisional, dan agen galon refill mengalami terlambat bayar atau tidak bayar sama sekali. Akibatnya uang perusahaan macet dan arus kas terganggu. Lalu ada pembiayaan. Jika pendapatan turun, perusahaan sulit membayar cicilan bank, terutama apabila suku bunga bisa naik dan bank menolak pinjaman baru. Yang ketiga, kerjasama dengan pihak ketiga. Supplier atau mitra logistik gagal kirim barang tepat waktu, sehingga perusahaan harus cari alternatif lain yang lebih mahal. Nah, hal ini dapat menambah biaya untuk pembayaran. Nah, untuk mengurangi risiko kredit, perusahaan perlu memeriksa kredit pelanggan lebih ketat, tidak bergantung pada satu sumber pinjaman, dan membuat kontrak yang jelas dengan mitra. Nah, ini ada risiko fintech terhadap keuangan. Yang pertama, risiko keamanan cyber. Jadi, sistem bisa diserang hacker atau data bocor, sehingga informasi keuangan hilang atau transaksi terganggu. Yang kedua, ada risiko kepatuhan aturan. Jika melanggar peraturan OJK atau BI, perusahaan bisa mendapat denda atau operasi dibatasi. Yang ketiga, risiko operasional. Platform fintech bisa mengalami gangguan teknis seperti mati sistem, sehingga pembayaran menjadi terhambat. Lalu ada risiko kredit. Pinjol sering memiliki bunga tinggi atau syarat ketat. Jika pendapatan perusahaan menurun, pelunasan menjadi sulit dan beban utang bertambah. Nah, ini perlunya diversifikasi asuransi. Jadi, strategi diversifikasi asuransi berarti perusahaan tidak bergantung pada satu jenis atau penyedia asuransi saja, melainkan menggabungkan beberapa polis yang saling melengkapi dari berbagai perusahaan asuransi. Hal ini dapat membantu menyebarkan risiko sehingga satu kejadian tidak membebani secara keseluruhan. Nah, jadi dapat meningkatkan ketahanan operasional dengan perlindungan menyeluruh terhadap risiko beragam serta memperoleh premi yang lebih kompetitif melalui negosiasi dengan multiple penyedia. Nah, berikut adalah beberapa asuransi yang dapat digunakan perusahaan untuk memitigasi risiko-risikonya. Yang pertama yaitu asuransi gangguan usaha. Asuransi ini dapat melindungi dari kerugian pendapatan jika operasional terhenti akibat kebakaran, bencana alam, atau gangguan rantai pasok. Yang kedua, ada asuransi harta benda dan aset. Asuransi ini dapat melindungi pabrik, mesin, dan stok barang seperti botol dan minuman jadi, serta gudang dari risiko kebakaran, banjir, atau kerusakan lainnya. Yang ketiga, ada asuransi kredit perdagangan. Melindungi piutang usaha dari risiko distributor atau toko tidak membayar atau bangkrut. Lalu ada asuransi kewajiban, termasuk produk liability, melindungi dari tuntutan hukum jika produk menyebabkan kerugian konsumen, seperti isu kesehatan atau kontaminasi. Dan yang terakhir ada asuransi karyawan, seperti group health, accident, atau key person insurance. Melindungi karyawan dari kecelakaan kerja atau sakit, serta menutup kerugian jika ada karyawan yang mengalami masalah. Nah, untuk mengelola semua risiko perusahaan secara berkelanjutan, PT Aqua Golden Mississippi Tbk disarankan menerapkan manajemen risiko terpadu seperti berikut. Yang pertama, membentuk tim dari berbagai departemen untuk memetakan dan menilai semua risiko setiap 3 bulan sekali. Yang kedua, perusahaan menerapkan pengendalian kuat seperti perlindungan data digital, pelatihan karyawan rutin, dan penggunaan lebih dari satu penyedia fintech. Yang ketiga, memanfaatkan berbagai asuransi yang saling melengkapi untuk mengurangi kerugian finansial. Selanjutnya, memantau risiko secara langsung melalui alat digital serta melakukan latihan simulasi krisis setiap tahun. Dan menjadikan manajemen risiko sebagai bagian dari budaya kerja sehari-hari dengan dukungan pimpinan serta evaluasi berkala, sehingga perusahaan dapat tetap stabil dan kuat menghadapi perubahan pasar. Kesimpulan yang dapat diambil adalah PT Aqua Golden Mississippi tetap menjadi pemimpin pasar air minum dalam kemasan di Indonesia. Namun, perusahaan menghadapi beberapa risiko yang dapat mengganggu keberlangsungan perusahaan. Di antaranya ada risiko pemasaran, risiko SDM, dan risiko operasional. Lalu ada risiko kredit, serta risiko fintech. Untuk mengelola seluruh risiko tersebut, PT Aqua disarankan menerapkan manajemen risiko secara terpadu. Nah, pendekatan ini dapat membantu perusahaan mempertahankan stabilitas operasional dan keuangan, menjaga kepercayaan konsumen, serta terus beradaptasi secara efektif, sehingga semakin dinamis dan kompetitif. Baik, itu tadi presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.